Bismillah, salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, menantu, cucu-cucu, dan orang terdekat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Amin. Kita teruskan bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol tentang isu-isu agama. Mari kita fahami, hayati, cermati ayat-ayat Quran ini sesuai dengan tajuk yang akan kita bincangkan. Dalam Quran ada menyatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ini siapa saja bisa mencari ayat ini di Google. Type wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa kaum yang tidak ada rasul. Jadi perbincangan kali ini dengan tajuk umat atau bangsa yang tidak ada rasul, yang tidak datang rasul, yang tidak datang nabi kepada mereka, tidak akan dihisab, tidak akan disiksa. Tidak akan dihisab, tidak akan disiksa. Jadi terus ke surga. Perhatikan ayat ini betul-betul. Dalam Quran, yang mana kita semua tahu apa itu Quran. Wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada sebenar-benar percakapan, pembicaraan, hadis, melainkan kalam Allah, firman Allah. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah menurunkan sebaik-baik hadis. Jadi sebaik-baik hadis bukan Bukhari, bukan Muslim, bukan Abu Daud, tapi Al-Quran. Allahu nazzala ahsanal hadis. Itu sebab dalam ayat lain, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Jadi lahwal hadis itu adalah hadis selain dari Al-Quran. Hadis, percakapan-percakapan selain dari Al-Quran adalah lahwal hadis. Bukan lahwal hadis itu nyanyian. Allahu nazzala ahsanal hadis. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Jadi kata-kata yang lagho, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak ada manfaat dan artinya adalah kata-kata di luar Al-Quran. Allahu nazzala ahsanal hadis. Dalam Quran lagi disebut alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Di antara orang yang berjaya itu adalah yang mendengarkan ayat, ungkapan, nasihat, dakwah, peringatan, dan mengambil yang terbaik daripadanya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Seperti yang saya ulang berkali-kali, Islam adalah risalah, perutusan yang dibawa oleh Nabi untuk umat Quraisy. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Perhatikan. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak akan mengutus rasul kepada mana-mana kaum melainkan dengan bahasa kaum itu. Nabi Muhammad
diutus kepada Arab Quraisy dengan bahasa Arab Quraisy dan tidak ada hubungannya dengan Arab-Arab yang lain, dengan kabilah-kabilah yang lain. Dalam Quran disebut litunzira ummal qura wa man haulaha. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Nabi Muhammad diutus kepada Ummul Qura, yakni Makkah dan sekitarnya. Hanya sekitar Mekah, tidak lebih dari itu. Jadi camkan ayat-ayat ini. Nabi hanya diutus kepada kabilah Quraisy. Islam itu, agama Islam adalah agama Quraisy. Seperti juga agama Yahudi adalah agama Bani Israel. Begitu juga Kristen hanya untuk Bani Israel. Ini mesti dicamkan betul-betul. Jadi kalau kita kekeh memaksa mau ngambil juga Islam, mau ngambil juga Kristen, sesuaikan dengan budaya masing-masing. Sesuaikan dengan budaya bangsa masing-masing. Sesuaikan dengan budaya lokal masing-masing. Dan itu wajar. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Allah hanya mengutus Nabi Muhammad kepada Quraisy dan tidak ada hubungannya dengan Arab-Arab lain. Tidak ada hubungan dengan Arab Yaman, Arab Mesir, Arab Irak, Arab Suria, Arab Teluk, jauh lagi Arab Sudan, jauh lagi dengan orang Afghanistan, orang Iran, orang Indonesia, tidak ada kaitan. Berdasarkan kepada ayat itu. Dalam Yasin juga disebut litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Nabi diutus hanya kepada kaum Quraisy yang tidak ada rasul sebelumnya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Mayoritas Quraisy membantahnya. Sebab Quraisy terbiasa dengan multicultural, multi budaya, multi agama, multi Tuhan. Tiba-tiba Nabi Muhammad yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Nasrani, Yahudi, Zarathustra membawa agama Tauhid. Dan di antara kabilah-kabilah yang ada di semenanjung Arab yang disebut hanya satu kabilah, hanya Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlat asy-syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Jelas Islam ini hanya untuk Arab Quraisy. Tidak ada hubungan dengan bangsa lain. Ayat lain juga menyatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa kaum yang tidak ada rasul. Kami tidak akan menyiksa bangsa yang tidak ada rasul. Jadi di luar bangsa Arab Quraisy yang tidak ada rasul, maka tidak akan disiksa, tidak akan dihisab, tidak akan diperhitungkan, tidak akan diperhitungkan apa-apa. Jadi kita hidup aman, nyaman, damai. Untuk apa? Gontok-gontokan, ta'assub. Kita create, kita buat agama yang damai, nyaman, harmoni. Dan terus tumpukan akal pikiran, tenaga kita untuk pembangunan yang telah lama tertinggal. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan ayat 1 ini, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa wa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra.
Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa wa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Setiap kali kami utus nabi kepada satu kaum, maka kaum itu akan ditimpa bala bencana. Kaum itu akan dilanda musibah, disaster. Ini yang kita perhatikan. Di mana negeri, di mana negara, di mana kawasan yang pernah ada Rasul di situ, atau yang sibuk dengan ajaran Rasul di situ, semuanya dilanda kekacauan, peperangan, bencana, permusuhan yang tidak berkesudahan. Tak usah jauh-jauh, di sepanjang sejarah Semenanjung Arab yang hari ini Saudi, sejak munculnya Islam di Mekah, pindah ke Madinah, pindah ke Kufah, pindah ke Damaskus, itu semuanya peperangan demi peperangan demi peperangan demi peperangan. Bahkan peperangan di antara sahabat Nabi, mula dengan peperangan rebutan kuasa Saqifah Bani Sa'idah, peralihan kuasa, perebutan kuasa zaman Utsman, perebutan kuasa zaman Ali dan Muawiyah, itu telah membunuh banyak bangsa Arab. Bahkan peperangan antara Muawiyah dan Ali telah membunuh kebanyakan sahabat dan orang-orang Islam sampai berpuluh-puluh ribu bilangannya. Menurut riwayat sekitar 70.000. Bayangkan. Dan betul kata ayat, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa wa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Tiap kali ada rasul di suatu tempat, negeri, wilayah, maka di situ akan ditimpa berbagai bencana, musibah, disaster, peperangan, dan seterusnya. Sampai ke hari ini, peperangan Syiah Sunni, peperangan antara negara Islam, peperangan antara negara Arab, peperangan antara Arab Israel, semuanya dibentuk, dicipta oleh dongeng-dongeng Nabi, oleh cerita-cerita Nabi, oleh mitos-mitos, dongeng cerita para Nabi yang kebanyakannya mitos. Mitos yang ditulis oleh kabilah Levi Yahudi Yaman. Jadi bangsa Yaman ini memang dari dulu gemar mereka cerita. Bangsa Yaman, Arab Yaman, terutama Yahudi Levi Yaman, dari dulu sangat gemar mereka cerita, membuat cerita untuk mencipta sejarah rekaan. Maka tidak heran kalau di Indonesia semua tokoh-tokoh mau diba'alawikan. Sebab memang sejarah mereka dari dulu begitu. Suka mereka cerita, membuat cerita. Semua dongeng-dongeng yang ada di Perjanjian Lama ataupun Taurat itu dongeng mitos. Direka-reka oleh kabilah Levi Yahudi Yaman setelah pengusiran dari Irak. Dan mereka menjiplak dongeng ini dari Al-Hadarah Sumeriyah, Hadarah Babil, Tamadun Babilion.
dengan tamadun peradaban Mesir kuno. Semua cerita Musa, cerita Ibrahim, cerita Yusuf. Sedangkan tokoh-tokoh Ibrahim, Sulaiman, Daud, menurut cerita Bani Israel itu adalah leluhur kami. Leluhur, tokoh. Al-aba al-awail. Entah bagaimana diterima oleh Nabi Muhammad cerita-cerita itu dan dijadikannya sebagai wahyu. Dijadikannya sebagai wahyu. Yang wajib dipercaya. Kalau tidak percaya, kafir atau murtad. Sedangkan di sebelah sana hanya dongeng, cerita. Dan nyata, dongeng-dongeng yang ada di buku-buku agama klasik setelah dikaji ulang oleh fakta arkeologi sejarah tidak sinkron. Sangat bertolak belakang. Cerita lain, sejarah lain. Bahkan tanah sengketa yang diperebutkan sekarang di Palestina itu sangat nihil peninggalan-peninggalan Bani Israel. Peninggalan sejarah arkeologi berkaitan Bani Israel terdapat banyak di Yaman, di selatan Saudi hari ini. Banyak di situ. Bahkan orang Yaman sendiri mengakui keadaan-keadaan kesan-kesan sejarah itu, tapi mereka bilang, tolong, problem, masalah yang ada di Palestina sana, yang ada di utara sana, yang ada di Palestina sana, jangan dibawa-bawa ke Yaman. Itu persengketaan Arab Israel. Dibentuk sedemikian rupa oleh buku mitos, buku agama. Bahkan kalau kita baca Al-Quran sendiri, lebih banyak memenangkan Bani Israel. Silakan baca ayat, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, kenanglah anugerah kami yang telah kami berikan kepada kalian, dan kamu sebaik-baik umat, melebihi umat-umat yang ada di alam jagat. Faddaltukum 'alal 'alamin. Baca Quran betul-betul. Baca Quran betul-betul. Markas tahfiz, kajian tahfiz, tolong dibaca. Jadi bisa disimpulkan bahwa umat yang tidak ada Rasul selamat dari siksa, selamat dari hisab. Kenapa sibuk-sibuk? Terus berpolemik, berdebat. Banyak tenaga yang kita hilangkan hanya untuk perkara sia-sia. Sementara negara-negara yang kaya, adikuasa, yang berjaya, semuanya berlomba bersaing dalam bidang teknologi, dirgantara, pertanian, perekonomian, peternakan, industri, pelancongan, pariwisata. Kita terus disibukkan dengan debat-debat recehan, debat-debat murahan, debat-debat yang tidak ada gunanya. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Mari kita semak ayat ini sekali lagi. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum.
litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa wa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Jelas dari ayat-ayat itu di mana negara, negeri yang sibuk membincangkan tentang masalah kenabian, risalah, syariat, semuanya ditimpa bencana, ditimpa musibat. Jadi bagi bangsa dan umat yang tidak mempunyai nabi, yang tidak mempunyai rasul, hiduplah baik-baik, bahagia, tenang, senang, seperti bangsa Jepang, Jepun, seperti bangsa Eropa, seperti bangsa Amerika, seperti bangsa Cina, seperti bangsa-bangsa Denmark, Swedia yang senang-senang. Walaupun akhir-akhir ini Eropa pun telah menjadi Afghanistan setelah kedatangan orang-orang Islam dan Arab. Sebab itu, kemana saja Islam dan Arab hinggap, disitulah akan ada kehancuran, kebinasaan, peperangan, perdebatan. Sebab janjinya jelas. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Justru ada rasul itu membawa laknat dan bencana, bukan membawa rahmat. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa wa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Nabi, agama Islam masuk kemana-mana tempat akan ditimpa bencana. Lihat, semua negara Islam, semua negara Arab hari ini hancur, mundur, miskin, tertinggal dalam semua bidang berkat adanya agama. Tapi negara Islam, negara Arab yang coba memisahkan agama dari kehidupan, seperti Turki, seperti Saudi, seperti Dubai, jauh lebih maju. Bahkan terang-terang Turki itu negara sekuler. Saudi pun sememangnya dia coba mengikis ajaran-ajaran Wahabi, ajaran-ajaran Salafi, ajaran-ajaran yang radikal, dan coba memilih ajaran Islam yang cute. Dubai yang dulu pengaruh Ikhwan Muslimin begitu kuat di situ, sekarang dimusnahkan sama sekali. Dan begitulah negara-negara yang tidak sibuk dengan syariah, dengan Islam, dengan ajaran Nabi, semuanya aman-aman saja, maju, kaya raya, damai, rukun, bahagia. Jadi kita di NKRI, kalau mau mengambil agama dari manapun, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Yahudi, dan apa-apapun, mesti dijinakkan, dimodifikasi, disesuaikan dengan kearifan lokal. Ayo, bangunlah Indonesia yang jaya, aman, damai, sentosa, dengan membangkitkan minda rakyatnya. Tapi kalau rakyatnya masih saja mau dijajah, diperbodoh, diperbudak oleh orang-orang Badawi, oleh Arab Badawi, oleh bangsa manapun, maka kita akan lambat dan terlambat dan terus tertinggal dalam pembangunan dunia yang makin cepat, makin tidak terkejar.
dalam semua bidang. Semoga menjadi pelajaran dan semoga bermanfaat.